Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua, khususnya untuk Bapak Iwani Saputra, selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Intelligence. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi dengan materi yang berhubungan dengan Bisnis Intelligence. Materi ini saya susun dari hasil jawaban soal UAS yang telah saya kerjakan sebelumnya. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke materi presentasinya. Presentasi kali ini saya berikan judul About Business Intelligence yang disusun oleh Dwi Aldian Firmansyah, nomor induk mahasiswa 21010101067, Prodi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Baik, berikut ada 5 pembahasan yang akan saya paparkan pada presentasi kali ini. Yang pertama, definisi dan contoh aplikasi Business Intelligence. Yang kedua, langkah-langkah menggunakan aplikasi Power BI. Yang ketiga, perbedaan penggunaan Power BI dan Tableau. Yang keempat, urgensi dan pentingnya aplikasi Business Intelligence. Dan yang kelima, langkah-langkah menggunakan aplikasi Tableau. Baik, berikut pembahasan yang pertama, definisi dan contoh aplikasi Business Intelligence. Business Intelligence atau BI merupakan suatu proses berbasis teknologi yang bertujuan untuk menganalisa data dan menyajikan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan tindakan. Nah, informasi yang dihasilkan dari Business Intelligence atau BI dapat sangat membantu bagi para eksekutif, manajer, dan karyawan dalam membuat sebuah keputusan bisnis yang lebih terarah dan berdasarkan fakta. Nah, untuk contoh-contoh aplikasinya, itu ada Microsoft Power BI yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation, lalu ada Tableau yang dikembangkan oleh Tableau Software, lalu ada ClickView dan ClickSense yang dikembangkan oleh perusahaan Clicks, lalu ada SAP Business Objects yang dikembangkan oleh SAP Corporation, lalu ada MicroStrategy yang dikembangkan oleh MicroStrategy Incorporation, lalu ada Sizen yang dikembangkan oleh Sizen Incorporation, lalu ada Domo yang dikembangkan oleh Domo Incorporation, dan ada IBM Cognos Analytics yang dikembangkan oleh IBM Corporation. Nah, berikut contoh-contoh aplikasi yang memang mungkin sudah banyak diketahui oleh beberapa pengguna dan rekan-rekan semua pastinya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu langkah-langkah menggunakan aplikasi Power BI. Nah, sebelum Anda melakukan atau menggunakan aplikasi Power BI, tentunya Anda harus atau rekan-rekan harus mendownload dan juga menginstal aplikasi Power BI yang memang bisa kalian install melalui ininya langsung ya, website Microsoft-nya langsung. Nah, setelah aplikasi Power BI sudah di-download dan sudah diinstal, Anda sudah bisa menggunakannya. Nah, cara menggunakannya seperti apa? Berikut langkah-langkah secara umum atau langkah-langkah dasar dalam penggunaan aplikasi Power BI. Tentunya untuk penggunaan ini tuh sangat kompleks ya, jadi nanti rekan-rekan bisa pelajari sendiri langsung di aplikasinya. Nah, yang pertama, sebelum Anda melakukan step-step yang mungkin sampai membuat dashboard atau membuat visualisasi, Anda perlu menyiapkan datanya dulu. Pastinya kan aplikasi ini kan untuk mengolah dan juga menganalisa data ya. Tentunya Anda harus punya data yang akan dianalisa pada Power BI. Nah, setelah Anda menentukan data yang ingin dianalisa, lalu Anda dapat melakukan import file data dengan menggunakan fitur atau menu get data pada menu tampilan awal. Nah, jadi setelah datanya sudah disiapkan, lalu kalian bisa menggunakan menu get data untuk mengimport file tersebut. Nah, kemudian kalian bisa memilih sumber data atau data source yang sesuai dengan data yang diinginkan atau yang ingin digunakan. Misalkan kalian ingin menggunakan data berupa data Excel, ya kalian pilih sumber source-nya, data source-nya, itu seperti file Excel, atau misalkan dari database, ya kalian bisa pilih database, atau mungkin dari website atau aplikasi ataupun sumber data online lainnya. Nah, setelah itu kalian bisa melanjutkan ke step berikutnya, yaitu melakukan transformasi data. Nah, setelah data diimport, gunakan fitur transform data di Power BI Desktop. Nah, jadi setelah diimport ini nanti kalian akan diarahkan ke tampilan di mana kalian bisa langsung meng-load data tersebut atau ingin mentransfer data tersebut. Nah,
Untuk mengatur langkah-langkah transformasi yang lebih kompleks, jadi misalkan datanya ingin dibersihkan dari nilai kosong, atau misalkan ingin mengubah format tanggal atau angka, atau mungkin Anda ingin menggabungkan tabel dan menambahkan kolom berdasarkan kalkulasi, hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan Power Query Editor. Jadi setelah Anda memilih transform data, lalu Anda akan diarahkan ke tampilan Power Query Editor. Nah, setelah Anda melakukan transform data, Anda bisa langsung melanjutkan ke step berikutnya, yaitu membuat pemodelan data. Nah, pemodelan data ini dilakukan dengan menentukan hubungan antar tabel, membuat hierarki, atau kolom tambahan yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut. Jadi misalkan ada dua data nih, Anda ingin relasikan, nah Anda bisa bikin atau buat pemodelan datanya itu di step ini. Nah, pemodelan data yang telah dibuat akan menjadi dasar untuk visualisasi dan analisis data selanjutnya. Nah, untuk step berikutnya yaitu baru membuat visualisasinya. Ini salah tulis ya, mohon maaf. Nah, yang pertama kalian bisa lakukan buka report view di Power BI untuk membuat visualisasi data. Lalu Anda bisa memilih nih jenis-jenis visualisasi yang ingin Anda gunakan. Misalkan grafik batang, grafik garis, diagram lingkaran, peta, tabel, dan lain-lainnya. Jadi Anda tinggal pilih aja. Lalu Anda juga bisa mengatur properti visualisasinya. Misalkan warna, skala, label. Nah, misalkan hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesan visual dan pemahaman yang lebih mendalam. Nah, untuk next step-nya Anda bisa menyusun atau membuat dashboard. Nah, pada report view, Anda bisa menyusun visualisasi data ke dalam dashboard. Nah, gunakan juga nih fitur page apabila Anda ingin mengatur halaman atau tab yang berbeda di dashboard. Jadi, di satu dashboard itu misalkan kalian ingin menggunakan beberapa page, ya Anda bisa gunakan atau rekan-rekan bisa gunakan fitur page ini untuk menambah atau mengatur halaman. Lalu Anda juga bisa menerapkan filter atau slicer untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan data secara dinamis. Nah, Anda juga bisa menggunakan fitur interaktif Power BI untuk membuat analisa yang lebih mendalam, dan aktifkan juga nih fitur cross filteringnya yang memungkinkan visualisasi saling terhubung. Jadi lebih oke ya tampilannya. Nah, untuk next step-nya, Anda juga bisa melakukan penyimpanan dan mempublikasi laporan atau hasil dashboard yang udah kalian buat, ya, yang udah rekan-rekan buat. Nah, yang pertama simpan laporan atau dashboard sebagai file .pbix untuk dibagikan misalkan ke rekan kerja ataupun ke pengguna lainnya nih. Nah, apabila menggunakan Power BI versi desktop ya, ini menggunakan Power BI versi desktop. Nah, namun apabila menggunakan Power BI Service, publikasikan laporan atau dashboard ke dalam lingkungan Power BI Online atau cloud-nya. Nah, lalu Anda bisa berbagi tautan atau berikan izin akses kepada pengguna tertentu. Nah, begini tampilan workspace dari aplikasi Power BI. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ya, kalau misalkan ingin mengimport data, itu ada di menu Get Data, nanti kalian akan diarahkan ke pemilihan data source, terus langsung nanti akan kalian bisa milih datanya yang mana. Nah, setelah itu nanti akan dilanjutkan ke transform data, pemodelan data, langsung nanti ke visualisasi. Nah, di sini ada beberapa menu-menu ya, atau mungkin fitur seperti filter, terus ada jenis-jenis visualisasi yang ingin kalian gunakan, terus ada view. Nah, di bawah sini ada page yang seperti tadi saya jelaskan. Apabila ingin menambah page, kalian tinggal tambah saja. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu perbedaan penggunaan Power BI dan Tableau. Pastinya ini kan aplikasi yang dikembangkan oleh dua perusahaan yang berbeda ya. Pastinya ada perbedaan dari segi penggunaannya. Nah, Microsoft Power BI dan Tableau itu memiliki perbedaan dari beberapa aspek nih. Nah, seperti integrasi atau keterikatan, tampilan antarmuka, fitur analisis, model lisensi, dan juga fleksibilitas dan kompleksitas dalam visualisasi data. Nah, yang pertama kita bahas nih apa aspek integrasi atau keterikatan. Nah, Power BI itu memiliki banyak keterikatan dengan produk Microsoft lainnya ya, tentunya kan dikembangkan oleh Microsoft juga. Nah, misalkan seperti Excel, Azure, dan juga SQL Server. Nah, hal ini akan sangat memberikan kemudahan nih bagi pengguna-pengguna yang mungkin masih newbie ya, atau yang masih amatir untuk menggunakan produk Microsoft Power BI ini. Karena kan mereka tentunya sudah sering ya menggunakan produk Microsoft lainnya, sehingga akan lebih mudah beradaptasi dengan aplikasi Power BI ini.
Nah, tapi untuk di Tableau sendiri itu tidak mempunyai keterikatan atau integrasi terhadap sebuah ekosistem atau lingkungan produk tertentu. Nah, aplikasi ini tuh sebenarnya cenderung mandiri dan independen, sehingga dapat memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam mengintegrasikan dengan berbagai sumber data dan platform lainnya, gitu. Jadi plus minusnya ya dari aspek integrasi atau keterikatan. Lanjut ke aspek tampilan antarmuka atau user interface. Nah, di Power BI itu memiliki desain antarmuka yang mirip dengan produk Microsoft lainnya seperti yang tadi saya jelaskan ya. Ada keterikatan, pastinya juga ada kemiripan nih biasanya. Apalagi cenderung produk Microsoft itu memang antara produk satu dengan produk lain itu mempunyai tampilan yang mirip-mirip gitu. Nah, sehingga pengguna yang sudah terbiasa dengan produk Microsoft akan lebih mudah untuk beradaptasi pada tampilan Microsoft Power BI ini. Nah, tapi untuk di Tableau sendiri itu memiliki antarmuka yang cenderung intuitif dan dianggap sangat baik nih bagi beberapa pengguna. Nah, dengan tampilan antarmuka yang menarik dan juga interaktif, tentunya mempermudah pengguna dalam membuat visualisasi data. Oke, untuk selanjutnya ada aspek fitur analisis. Nah, di Power BI itu memiliki keunggulan dalam integrasi dengan data real time ya dan kemampuan analisis data real time-nya. Nah, sedangkan di Tableau itu lebih dikenal dengan kemampuannya dalam melakukan analisis yang lebih fleksibel dan mendalam dalam mengeksplorasi data. Jadi ada plus minusnya juga ya dari aspek fitur analisa ini. Nah, untuk next-nya itu ada aspek model licensee. Nah, di Power BI itu memang menyediakan berbagai pilihan ya, licensee atau seperti misalkan pilihan edisi berbayar, seperti Power BI Pro dan juga Power BI Premium, serta juga ada yang gratisnya nih, Power BI Desktop dan Power BI Service. Nah, jadi Power BI yang gratis ini ada yang versi desktopnya yang perlu kalian install di PC kalian atau yang versi online-nya ya. Nanti tapi itu nanti penyimpanannya itu masuknya itu ke cloud gitu. Nah, untuk Tableau sendiri itu memiliki model lisensi yang berbeda, termasuk pada lisensi per pengguna ataupun lisensi per server. Nah, selain itu, implementasi Tableau ini memang cenderung lebih mahal daripada Power BI. Nah, hal ini bisa menentukan eh, pilihan ya dari masing-masing pengguna nih mau menggunakan Power BI atau Tableau karena memang setiap aplikasi atau masing-masing aplikasi ini memiliki plus minusnya yang berbeda-beda. Nah, untuk selanjutnya ada aspek fleksibilitas dan kompleksitas visualisasi data. Nah, Power BI sendiri memberikan kemudahan penggunaan bagi pengguna atau user dengan tingkat keahlian yang berbeda-beda. Jadi untuk skill usernya yang mungkin masih amatir ya kan, atau mungkin yang udah middle range nih, atau mungkin yang udah high, yang udah levelnya udah tinggi ya dalam menganalisa data ini cocok nih. Jadi bisa digunakan ke semua kalangan nih, ke semua pengguna yang memiliki keahlian atau skill yang berbeda-beda. Namun ada namunnya. Nah, dari sisi kompleksitas visualisasi datanya itu mungkin lebih terbatas daripada Tableau, jadi lebih lengkap nih di Tableau. Nah, untuk Tableau sendiri memang memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dan mampu menciptakan visualisasi data yang lebih kompleks dan juga kreatif. Nah, hal ini cocok sekali untuk pengguna yang mempunyai skill dewa ya atau skill yang mungkin udah high ya, udah level tinggi dalam hal menganalisa data. Oke, kita next ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada urgensi dan pentingnya aplikasi business intelligence. Business intelligence sendiri itu sebenarnya sudah sangat penting ya di era sekarang ini, di era digitalisasi ini atau di industri sekarang ini ya. Nah, karena apa? Ya karena menurut saya penting sekali aja untuk membantu dalam proses bisnis agar lebih cepat dan terarah gitu. Nah, bisnis intelligence itu memang sangat penting bagi sebuah perusahaan, terlebih pada perusahaan yang mempunyai ekspansi bisnis yang luas. Jadi, yang bisnisnya bukan cuma di satu tempat ya, yang ekspansinya itu udah mungkin udah mencakup ke beberapa kota atau mungkin pulau atau mungkin udah keluar-keluar nih, udah itu ada ekspansinya sangat luas sekali nih, penting sekali ya. Nah, hal ini dikarenakan bisnis intelligence menjadi salah satu elemen atau kunci dalam meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dan performa bisnis perusahaan secara keseluruhan. Nah, sehingga perusahaan dapat dengan mudah mengidentifikasi tren, khususnya tren pasar, ya kan, dan juga peluang bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitasnya.
Nah, berikut ada beberapa urgensi yang sudah saya tuliskan di sini yang merupakan urgensi dari tersedianya aplikasi bisnis intelligence khususnya pada sebuah perusahaan. Nah, yang pertama ada pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Ini sangat penting sekali ya. Nah, penggunaan aplikasi Business Intelligence dapat memberikan akses pada informasi bisnis secara real time dan analisis data yang mendalam. Dengan dukungan data yang akurat dan terkini, manajemen lebih mudah dalam mengambil keputusan strategis yang lebih cepat dan juga tepat. Lalu yang kedua, analisa kinerja bisnis. Dengan adanya aplikasi BI atau Business Intelligence, perusahaan dapat dengan mudah memonitoring kinerja bisnis secara real time dan dapat membandingkan pencapaiannya dengan target yang sudah ditetapkan. Jadi untuk manajemen ini akan lebih mudah nih untuk mengetahui seberapa besar progres pencapaiannya dengan target yang memang sudah ditentukan. Gitu. Nah, untuk selanjutnya itu pemahaman tentang pelanggan. Nah, ini juga penting sekali nih. Aplikasi BI membantu mengidentifikasi perilaku pelanggan dan preferensinya sehingga perusahaan dapat menyediakan layanan yang lebih personal dan relevan untuk kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ini penting sekali ya. Lalu ada yang keempat ya, optimasi peluang bisnis. Nah, aplikasi BI memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam mengidentifikasi tren pasar yang seperti saya tadi katakan ya, dan juga peluang bisnis yang mungkin terlewatkan nih tanpa analisa data yang komprehensif. Jadi kalau datanya nggak komprehensif ya agak susah ya untuk menganalisa data. Nah, hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan proaktif dan mengoptimalkan peluang pertumbuhan pada bisnisnya. Ini sangat bagus sekali ya. Lalu selanjutnya ada peningkatan efisiensi operasional. Nah, aplikasi BI ini memang sangat membantu untuk mengidentifikasi proses bisnis yang kurang efisien, terutama pada penggunaan sumber dayanya. Nah, hal ini sangat membantu perusahaan nih untuk dapat mengurangi kelonggaran biaya atau mungkin cost yang memang tidak perlu atau biaya-biaya yang tidak perlu ya, dan juga bisa meningkatkan produktivitas perusahaannya pastinya. Nah, yang selanjutnya ada keunggulan strategi bisnis. Ini sangat penting ya untuk kelanjutan dan kelangsungan bisnisnya gitu. Nah, aplikasi BI itu memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam mendapatkan informasi tentang pasar, pelanggan, pesaing, agar perusahaan dapat dengan cepat ya dan juga dengan mudah dalam menciptakan strategi yang lebih efektif. Ini sangat membantu sekali ya untuk menciptakan strategi yang pastinya akan membuat bisnisnya itu semakin maju dan semakin meningkat. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang tadi kan sudah langkah-langkah menggunakan aplikasi Power BI. Nah, sekarang langkah-langkah menggunakan aplikasi Tableau. Sebenarnya secara umum atau langkah-langkah dasarnya itu hampir sama ya, yang bisa kita gunakan dari aplikasi Power BI dan juga Tableau. Nah, seperti pada aplikasi Power BI, kita harus mendownload dan menginstal aplikasi Tableau ini dulu sebelum kita menggunakannya. Oke, kita langsung lanjut ke langkah dasar yang pertama, yaitu mempersiapkan data. Sama seperti pada aplikasi Power BI, kita harus mempersiapkan data dulu. Nah, siapkan data yang akan diimport ke Tableau dari berbagai sumber seperti file Excel, database, cloud service, ataupun aplikasi lainnya. Nah, terus Anda bisa atau rekan-rekan bisa membersihkan data dari nilai kosong atau dari nilai yang tidak valid ya. Nah, dan juga bisa menyesuaikan format tanggal dan angka, serta persiapkan data yang akan diolah gitu. Lanjut ke ke step selanjutnya yaitu mengkoneksikan data. Pilih sumber data yang telah diimport dan buat koneksi dengan data tersebut. Lalu rekan-rekan juga bisa gunakan fungsi data source untuk menggabungkan beberapa data jika diperlukan. Jadi kalau misalkan ada kalian menggunakan beberapa data, kalian bisa menggunakan fungsi data source ini gitu untuk menggabungkan beberapa sumber data ya yang ingin dijadikan satu. Lanjut untuk step selanjutnya yaitu membuat visualisasi. Nah, di bagian worksheet view ya kalian bisa lihat atau kalian bisa menuju ke bagian worksheet view. Lalu kalian bisa seret kolom data ke area rows dan columns untuk membuat visualisasi dasar seperti tabel atau grafik batang. Nah, pada panel Show Me, pilih berbagai jenis visualisasi yang sesuai dengan data Anda untuk membuat grafik yang lebih menarik dan informatif. Jadi ini hampir sama seperti di aplikasi Power BI ya.
Selanjutnya, memformat visualisasi. Nah, biar visualisasi atau tampilannya itu lebih menarik, Anda perlu memformatnya dulu nih. Nah, sesuaikan tampilan visualisasi dengan mengklik dan menyeret elemen-elemen seperti label, garis, atau warna. Lalu gunakan fitur pemformatan di toolbar untuk mengatur detail tampilan visualisasi seperti ukuran font, skala sumbu, dan tata letak. Nah, untuk selanjutnya, Anda juga bisa menambahkan filters dan interaktif atau fitur ya. Ini hampir sama seperti di aplikasi Power BI ya. Nah, gunakan fitur filters untuk menambahkan filters ke visualisasi. Nah, hal ini bisa memungkinkan pengguna untuk menyaring data dengan kriteria tertentu, jadi lebih fleksibel ya. Nah, lalu Anda juga bisa, rekan-rekan juga bisa mengaktifkan fitur interaktif yang memungkinkan visualisasi saling terhubung, sehingga pemilihan di satu visualisasi mempengaruhi visualisasi lainnya. Jadi ada connecting-nya gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembuatan dashboard. Ini pembuatan dashboard itu memang sangat penting ya di aplikasi Power BI pun juga kita harus membuat dashboard agar lebih gampang untuk menganalisa data yang ingin kita analisa. Ya. Nah, untuk pembuatan dashboard ini, rekan-rekan perlu mengklik ikon New Dashboard di bagian window bawah untuk menambahkan dashboard baru. Nah, pada bagian dashboard view, susun visualisasi data yang relevan ke dalam dashboard. Jadi, visualisasi data yang sudah rekan-rekan bikin nanti tinggal dimasukkan ke dashboardnya saja. Seperti itu biasanya di-share aja di drag gitu. Nah, lalu tambahkan beberapa teks, judul, dan elemen lain untuk memberikan konteks dan informasi tambahan pada dashboard. Jadi biar lebih menarik ya. Bukan cuma gambar-gambarnya doang nih, grafik atau tabel, tapi ada elemen lain nih yang memang mendukung dari visualisasi tersebut. Nah, lanjut ke step berikutnya, yaitu Anda bisa melakukan analisis lebih lanjut. Nah, untuk melakukan analisis lebih lanjut atau lebih mendalam, Anda bisa gunakan fitur analitik di Tableau seperti peramalan ya, atau regresi atau klaster data. Nah, untuk yang terakhir yaitu menyimpan dan mempublikasi. Ini penting ya untuk menyimpan dan mempublikasi. Nah, Anda bisa menyimpan hasil kerja di Tableau Workbook atau .twb untuk mengaksesnya kembali di suatu waktu. Nah, atau mungkin Anda bisa mempublikasikan dashboard atau laporan ke Tableau Server atau Tableau Public apabila ingin berbagi visualisasi dengan rekan kerja atau orang lain. Gitu. Nah, berikut tampilan workspace dari aplikasi Tableau. Ini sebenarnya ya lumayan gampang ya untuk dipahami juga ya. Gitu. Tapi memang mungkin tampilannya kalau yang tidak biasa menggunakan aplikasi ini agak kurang familiar ya dibandingkan dengan aplikasi Power BI. Oke, untuk part selanjutnya atau part terakhir yaitu kesimpulan dari saya pribadi, saya ingin menambahkan ya mengenai sedikit tentang business intelligence. Nah, business intelligence sendiri itu memang memiliki peran sentral dalam organisasi modern, dalam mungkin buat pelaku bisnis ataupun untuk perusahaan ya tentunya ya dalam skala yang besar. Nah, Power BI, Business Intelligence ini memungkinkan untuk mengoptimalkan data dalam mengambil keputusan yang strategis dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Ini sangat sangat penting untuk kelangsungan dalam sebuah perusahaan ya. Nah, dalam landscape bisnis yang kompetitif saat ini, urgensi aplikasi business intelligence tidak dapat diabaikan. Nah, adopsi aplikasi business intelligence menjadi langkah transformasional menuju masa depan yang lebih berorientasi pada data dan berhasil bagi organisasi atau perusahaan dari berbagai ukuran dan industri. Oke, cukup sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih untuk rekan-rekan semua dan juga khususnya untuk Bapak Iwan Saputra, dan saya memohon maaf apabila ada penjelasan ataupun materi yang kurang relevan atau yang tidak sesuai dengan aslinya karena saya juga masih belajar dan saya juga masih jauh dari kata sempurna. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.